Kabar buruk datang dari Raffi Ahmad baru-baru ini. Suami Nagita Slavina ini terpantau tumbang hingga terbaring dengan infus di tangan. Raffi Ahmad bilang dirinya diinfus karena pingsan akibat kelelahan. Awalnya Raffi Ahmad dijadwalkan untuk menghadiri acara yang diperuntukkan dirinya. Namun ternyata kondisi tubuhnya tidak mendukung dan dirinya berakhir pingsan. Raffi pun membenarkan bila dirinya langsung menerima infus usai pingsan. Kenapa kelelahan bisa sampai pingsan? Pingsan atau sinkop terjadi saat aliran darah ke otak berkurang sementara. Akibatnya seseorang bisa merasa pusing berat, pandangan gelap, keringat dingin, lalu kehilangan kesadaran beberapa detik sampai menit. Faktor yang bisa memicu: kelelahan ekstrem sering disertai kurang tidur, dehidrasi, makan tidak teratur, stres berat, aktivitas fisik berlebihan. Semua ini bisa menyebabkan tekanan darah turun atau gula darah menurun hingga memicu pingsan. Kenapa diberi infus? Infus biasanya diberikan untuk mengatasi dehidrasi, mengembalikan cairan dan elektrolit, membantu pemulihan energi. Infus bukan obat ajaib, tapi membantu tubuh pulih lebih cepat saat kekurangan cairan. Perlu diingat ya, tidak semua pingsan hanya karena kelelahan. Meski sering ringan, pingsan juga bisa disebabkan oleh gangguan irama jantung. Tekanan darah sangat rendah, anemia berat, gula darah sangat rendah, gangguan saraf. Karena itu biasanya dokter tetap melakukan pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, dan jantung. Ada pemberitaan yang membahas kabar Raffi Ahmad jatuh sakit dan pingsan yang viral di media sosial belakangan ini. Namun, laporan yang beredar belum memberikan konfirmasi resmi dari pihak keluarga atau tim medis bahwa ia pingsan akibat karena serangan jantung. Berita-berita yang dipublikasikan hanya menyoroti kondisi yang disebut sedang mendapat perhatian publik, bukan pernyataan medis yang jelas tentang serangan jantung. Lalu, apa beda pingsan karena lelah versus karena jantung? Pingsan karena lelah atau dehidrasi vasovagal, ini yang paling sering terjadi. Biasanya didahului pusing berputar, pandangan menggelap, telinga berdenging, mual, keringat dingin, badan terasa ringan. Biasanya ada peringatan dulu beberapa detik. Pemicunya kurang tidur, dehidrasi, belum makan, berdiri terlalu lama, stres emosional. Ciri tambahannya terjadi saat berdiri. Cepat sadar kembali kurang dari 1-2 menit. Setelah sadar masih lemas tapi stabil, jarang ada cedera berat. Umumnya tidak berbahaya. Lalu bagaimana dengan pingsan karena jantung? Lebih serius. Ini perlu diwaspadai. Biasanya terjadi mendadak tanpa peringatan. Bisa saat duduk atau berbaring, bisa saat olahraga. Gejala penyerta, nyeri dada, jantung berdebar tidak teratur, sesak napas, riwayat penyakit jantung, keluarga ada riwayat kematian mendadak. Ciri tambahannya bisa tidak sadar lebih lama, pemulihan lebih lambat, bisa disertai kejang ringan, resiko berulang tinggi. Ini bisa terkait gangguan irama jantung atau aritmia atau penyumbatan pembuluh darah. Lalu bagaimana cara mencegah pingsan karena kelelahan? Yang pertama, jangan sampai dehidrasi. Dehidrasi adalah penyebab paling sering. Minum cukup air, kurang lebih 2 liter per hari, lebih kalau banyak aktivitas. Jangan tunggu haus, tambah elektrolit kalau banyak berkeringat. Batasi kopi berlebihan, bisa bikin makin dehidrasi. Tanda kurang cairan, urin kuning pekat, mulut kering, pusing saat berdiri. Yang kedua, jangan lewatkan makan. Gula darah rendah bisa bikin lemas, gemetar, keringat dingin, pingsan. Tipsnya, makan teratur, ada protein dan karbo kompleks. Jangan cuma kopi saat perut kosong. Yang ketiga, cukup tidur. Kurang tidur bikin tekanan darah lebih mudah turun, fokus menurun, tubuh gampang kolaps. Idealnya 7 hingga 9 jam per malam. Keempat, jangan berdiri terlalu lama. Kalau harus berdiri lama, gerakan kaki sesekali, tekuk lutut ringan. Jangan berdiri diam terlalu kaku. Berdiri lama bikin darah ngumpul di kaki, sehingga aliran ke otak berkurang. Kelima, kelola stres. Stres emosional bisa memicu pingsan vasovagal. Atur napas, jangan menahan panik. Duduk jika mulai merasa tidak enak badan. Keenam, kenali tanda awal dan segera duduk. Kalau mulai merasa pandangan gelap, telinga berdenging, keringat dingin, mual, segera duduk atau berbaring. Angkat kaki lebih tinggi dari kepala. Ini bisa mencegah benar-benar pingsan. Sebagian besar pingsan memang karena faktor ringan seperti lelah atau kurang makan. Tapi pingsan mendadak tanpa peringatan harus diangkat serius sampai terbukti aman. Meski jatuh sakit dan terpantau menggunakan infus, Raffi Ahmad tetap berusaha menjadi sosok yang kuat. Cerita Raffi ini mendatangkan simpati untuknya, apalagi dengan beragam candaan yang dibuat publik sebelumnya. Kita doakan semoga Raffi Ahmad cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali.